syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita berada di 10 akhir Ramadan. Ada apa di 10 akhir Ramadan? Ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari sebelum Ramadan atau di luar Ramadan. Khususnya ada di waktu malam. Bahasa Arab malam itu lail. Jika di waktu tersebut ada suatu keistimewaan, ada suatu yang spesial, itu ditambahkan huruf ta di ujung kalimatnya. Jika kita tambahkan huruf ta marbuto di ujung kalimatnya, yaitu menjadi lailah. Lailah ini berbeda dengan malam-malam lainnya, tidak sama dengan malam-malam di luar Ramadan. Spesial di bulan Ramadan ada malam yang tidak disebutkan dengan kata lail, melainkan diungkapkan dengan kata lailah. Saking dahsyatnya lailah ini disandingkan dengan kadar manusia. Kadar manusia itu adalah ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang dimana bagaimana kehidupan kita, bagaimana aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Misalkan kita berada di luar negeri, terus kita akan kembali ke Indonesia, dan pada saat sampailah kita berpulang ke rahmatullah. Itu adalah semua aktivitas yang menentukan kehidupan kita. Yang di situ kemudian kita hidup sekarang berikhtiar apa yang sudah tertulis untuk kita. Itu yang dinamakan dengan qadar. Saking dahsyatnya Lailatul Qadar ini, Allah menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh, kata Allah, dengan segala keagunganku kami turunkan informasi yang dahsyat. Apa informasi yang dahsyat itu? Adalah informasi Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Secara umumnya berdasarkan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW, 10 Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir Ramadan. Walaupun ada para ulama yang menyebutkan Lailatul Qadar itu bisa di hari pertama, di hari kedua Ramadan, di hari pertengahan. Nah, tapi secara umumnya yang kita ketahui berdasarkan banyak riwayat Nabi, yaitu terjadinya di 10 akhir Ramadan. Apa yang bisa kita dapatkan di 10 akhir Ramadan ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jika kita melakukan satu amalan saja ya,
kita membaca Al-Quran misalkan, kita sholat 2 rakaat di malamnya. Jika kita melakukan satu amalan saja, itu apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, kata Allah. Ingat ya, di dalam kaidah bahasa Arab, ketika kita menemukan khair, itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi saya tidak bisa membayangkan jika pada saat malam itu kita bertemu dengan malam ini, malam Lailatul Qadar, kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, dan pada saat itu rasa mengalir air mata ini, kita memohon ampun kepada Allah. Dan pada saat itu, apa kata Allah tadi? Khairum min alfi syahr. Ketika kita melakukan satu amalan saja, dan pada saat itu, pada malam itu, dan pada saatnya kita akan berpulang kepada Allah, dan kita mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita tidak bisa membayangkan semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, dan kita mempunyai amalan selama 83 tahun. Ya, jadi begitu dahsyatnya amalan ini ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah akan memberikan kenikmatan dengan satu amalan. Satu amalan ini hanya disiapkan di 10 akhir Ramadan. Jika kita benar-benar melakukan amalan ini, itu akan menghadirkan suatu kenikmatan dalam kehidupan kita. Ya, bisa menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan yang dimana bisa membawa dalam ranah ibadah dan muamalah. Kalau beribadah itu self vertikal ya, menuju ke Allah. Kita beribadah terasa nikmat. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita terasa nikmat. Tuh, itu berhubungan dengan Allah. Ketika kita berhubungan dengan manusia, jika ada yang mengejek kita atau ngatain kita, kita biasa saja, kita merasakan ketenangan. Ya, semuanya manusia emang ada, setiap manusia ada kesalahan dan ada dosa. Ya, jadi biasa saja menghadapi kehidupan dan masalah-masalah yang kita hadapi, itu biasa saja. Itu merasakan kenikmatan-kenikmatan. Amalan ini bisa kita latih pada saat 10 akhir Ramadan. Sampai-sampai ada bab khusus, kata para ulama, jika ada orang yang merasakan ketenangan dalam kehidupannya, maka dipraktekkan dalam kehidupan itu ada 2 sumber kehidupan yang untuk merasakan ketenangan. Yaitu apa? Ada 2, syukur dan sabar. Kedua ini bisa mengantarkan kita di tempatnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke satu amalan tadi, amalan yang bisa kita latih di 10 akhir Ramadan ini untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. Dalam bahasa Arab, kalau kita fokus itu disebut dengan al-kafah. Kalau orangnya banyak fokus, berarti akifun. Orangnya disebut akif. Jadi kemanapun itu sampai kita merasakan kenikmatan itu al-kafah. Jadi ada cerita kisah Nabi Ibrahim, dan dimana para umatnya itu menyembah berhala. Saking fokusnya menyembah berhala itu, jika dipanggil tidak kedengaran. Pada saat ditegur, dia marah-marah. Nah, itu dinamakan dengan akif. Jika kita ingin melatih kefokusan, dan itu terhubung sama Allah dan tidak bisa diganggu oleh orang, dan terasa damai dalam kehidupan kita,
huruf akafah tadi, kalimat akafah tadi di depannya ditambahkan huruf hamzah, dan di hamzah kasroh, terus ainnya disukunkan, terus setelah huruf ain ditambahkan huruf ta. Jadi i'tikaf. Jadi ketika kita ingin melakukan kefokusan terhubung kepada Allah dan merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita beriktikaf. Begitu dahsyatnya ketika kita sedang fokus, sedang beriktikaf di masjid. Itu Allah turunkan di dalam Quran surah 2 ayat 187. Janganlah kamu mencampuri istrimu. Jadi lebih baik ditunda dulu. Terus begitu pentingnya untuk kita melakukan suatu kefokusan dan kita merasakan kenikmatan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukron, yumkin hadza minni, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.